Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa belajar kembali mata pelajaran PPKN. Nah anak-anakku, sebelumnya kita sudah belajar mengenai norma. Lalu minggu lalu kita juga sudah belajar mengenai hak dan kewajiban. Jadi apa saja hak kalian, apa saja kewajiban kalian. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai musyawarah. Di sini siapa coba yang pernah bermusyawarah? Apakah kalian pernah bermusyawarah? Yuk, sekarang kita baca terlebih dahulu cerita mengenai menyampaikan pendapat ketika bermusyawarah. Kalian pasti pernah kan menyampaikan pendapat kalian baik kepada guru, kepada teman, maupun kepada orang tua. Nah, sekarang kita akan belajar nih bagaimana cara menyampaikan pendapat yang baik ketika bermusyawarah. Nah, sekarang kita baca bersama-sama. Dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional yang biasa diperingati tanggal 2 Mei, SDN Sukamaju, tempat Budi, Nanda, dan Reva bersekolah akan melakukan kegiatan pentas seni seperti paduan suara, menari, dan seni drama. Tema pertunjukan adalah Guru dan Masa Depan Pendidikan Anak-anak Indonesia. Setiap kelas harus menampilkan salah satu dari 3 kreasi seni yang akan ditampilkan dalam kegiatan pentas seni. Semua peserta didik harus terlibat dalam kegiatan tersebut, baik sebagai pemain maupun yang mempersiapkan peralatan. Peserta didik kelas 4 harus mengikuti salah satu kreasi seni tersebut. Mereka harus memilih kreasi seni yang benar-benar mereka kuasai sehingga bisa ditampilkan secara baik dan dapat memuaskan para penonton yang melihatnya. Kemudian, mereka mengadakan musyawarah kelas untuk menentukan jenis kreasi yang akan ditampilkan. Musyawarah kelas tersebut dipimpin oleh Nanda selaku ketua kelas 4. Semua peserta didik menyampaikan pendapatnya dalam musyawarah tersebut. Akan tetapi, mereka kesulitan untuk mencapai kesepakatan. Setiap peserta didik kelas 4 ingin berpendapat, tetapi tidak mendengar pendapat orang lain. Maaf ya. Nanda kesulitan mengambil keputusan. Semua peserta didik hanya ingin didengar, tetapi tidak mau mendengar orang lain. Pokoknya kita harus menampilkan seni pertunjukan, karena kreasi seni tersebut paling baik untuk ditampilkan kelas kita dibandingkan dengan kreasi seni lainnya. Ingat teman-teman, penampilan kelas kita harus yang paling baik. Kelas kita harus bisa mengalahkan penampilan kelas-kelas lainnya. Menampilkan seni pertunjukan adalah satu-satunya cara supaya kelas kita menjadi yang terbaik. Usul saya ini adalah yang terbaik. Ini juga telah dibicarakan dengan kelompok saya. Tolong dengarkan ya, hormati dan akui pendapat saya ini. Ini demi kepentingan kelas kita. Usul salah seorang peserta didik yang bernama Rani. Teman-teman, dari tadi kita hanya dituntut untuk mendengarkan dan menghormati pendapat Rani. Tetapi Rani sendiri tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Ran, tolong jangan memaksakan pendapat pada orang lain dong, kata Putri menyanggah pendapat Rani. Nanda, sebagai ketua, jelas kamu harus tegas, jangan diam saja, kata Andi kepada Nanda dengan nada membentak. Baiklah, saya mau bicara, tetapi teman-teman tolong dengarkan saya juga. Sebagai ketua kelas, saya juga ingin pendapat saya didengar. Saya paham semua orang juga ingin didengar pendapatnya. Tetapi kalau semua ingin didengar dan tidak mau mendengar pendapat orang lain, kita tidak akan memperoleh suatu kesepakatan atas permasalahan yang kita hadapi. Teman-teman, yang terjadi sekarang di antara kita adalah setiap orang saling memaksakan kehendaknya dan terus saja berbicara tanpa mau mendengar orang lain.
Saya tahu semua orang ingin didengar, dihormati, dan diakui, jelas Nanda. Semua peserta didik diam mendengarkan penjelasan Nanda. Sebagian di antara mereka menyadari bahwa mereka telah keliru dengan saling memaksakan kehendaknya. Akan tetapi Rani tetap ngotot supaya pendapatnya dijadikan keputusan. Teman-teman, permasalahan kelas kita itu kecil. Semuanya bisa diselesaikan dengan jalan kalian menerima dan melaksanakan pendapat saya tadi. Saya sangat yakin dengan menampilkan seni pertunjukan, kelas kita akan menjadi yang terbaik dalam kegiatan pentas seni nanti. Sekali lagi saya tekankan ya, tolong putuskan pendapat saya ini, usul Rani sambil ngotot. Rani, mengapa kamu sangat ngotot dengan pendapatmu? Tanya Reva. Saya hanya ingin kelas kita menjadi yang terbaik. Ya caranya dengan menampilkan seni pertunjukan, jawab Rani dengan nada tegas. Semua peserta didik menjadi bingung, termasuk Nanda. Beruntung, wali kelas 4 yaitu Ibu Ika datang dan mendengarkan apa yang terjadi dalam musyawarah peserta didik kelas 4. Ibu sudah mendengar dari tadi apa yang kalian musyawarahkan. Semua pendapat yang kalian kemukakan bagus-bagus. Pada intinya, semuanya ingin menampilkan yang terbaik untuk kelas kita di kegiatan pentas seni nanti, kata Bu Ika. Iya Bu, kami ingin kelas kita menjadi yang terbaik. Akan tetapi kami sulit mengambil keputusan karena semua peserta didik ingin pendapatnya didengar dan dijadikan keputusan. Jadi kami harus bagaimana Bu? Tanya Nanda. Kalian tidak akan mendapatkan suatu kesepakatan sampai kapanpun jika kondisinya seperti ini. Ibu paham semua orang ingin didengar, dihormati, dan diakui. Kita merasa bangga kalau pendapat kita didengar, diakui, dan dihormati orang. Tetapi untuk memperoleh suatu keputusan bersama, kalian harus mementingkan keputusan berkepentingan bersama dari kepentingan pribadi atau golongan. Selain itu, kalian juga harus menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Menerima dengan lapang dada setiap kritik, usul, dan saran dari orang lain. Menahan diri untuk tidak memaksakan kehendak bila pendapatnya tidak diterima. Serta menyadari bahwa keputusan yang dihasilkan adalah keputusan yang terbaik demi kepentingan bersama, kata Bu Ika. Bu, kalau pendapat saya tidak didengar, tidak dihormati, dan tidak diakui, berarti itu kesalahan saya. Mungkin saya sering memaksakan kehendak orang lain, kata Rani mengakui kesalahannya. Nah, kamu sudah menarik kesimpulan sendiri, Rani. Itu bagus sekali. Ibu kagum atas kejujuranmu mau mengakui kesalahan, puji Bu Ika kepada Rani. Supaya pendapat kalian didengar, dihormati, dan dihargai orang lain, maka kalian harus berbuat baik kepada orang lain. Kalian paham maksud ibu kan? Tanya Bu Ika. Semua peserta didik terdiam mendengar penjelasan Bu Ika. Pada akhirnya mereka sadar atas kekeliruan yang mereka lakukan. Kemudian, Bu Ika mempersilakan Nanda dan teman-temannya untuk kembali melanjutkan musyawarah dan berpesan supaya keputusan yang diambil adalah keputusan bersama dan bukan keputusan yang dipaksakan. Para peserta didik kelas 4 pun melanjutkan musyawarah kelas dipimpin oleh Nanda. Nah, anak-anakku, jadi dalam bermusyawarah, ketika kita ingin menyampaikan pendapat, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Misalkan nih, pokoknya aku pengen pendapat aku didengar gitu, tapi kamu tidak mendengarkan pendapat orang lain. Itu adalah hal yang salah. Kita boleh berpendapat, tapi kita pun harus menerima kalau misalkan ada pendapat orang lain yang jauh lebih bagus dan diambil menjadi keputusan. Itu ya Nak, cara menyampaikan pendapat yang baik saat bermusyawarah. Nah, sekarang silahkan kerjakan tugas yang Ibu berikan di WhatsApp grup. Semoga kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.